Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak ada sebuah konsep asli dari Indonesia yang jujur aja bisa bikin kita mikir ulang soal apa itu daratan dan lautan? Ini kayak sebuah teka-teki yang dibungkus dalam visi besar sebuah bangsa. Pertanyaannya sederhana tapi bikin pusing. Gimana caranya sebuah negara kepulauan bisa disebut sebagai benua? Ini kan kayak bertolak belakang ya. Nah, pertanyaan inilah yang bahkan bikin bingung kalangan akademisi di Indonesia sendiri. Dan ini misteri yang akan kita coba bongkar bareng-bareng. Dan ini bukan cuma teori loh. Ini beneran kejadian. Bayangin ada sebuah program studi di Universitas Hasanuddin yang lagi divisitasi buat akreditasi. Tiba-tiba, salah satu asesornya nanya pertanyaan yang mirip-mirip. Suasana di ruangan langsung hening. Timnya harus putar otak gimana caranya nyambungin visi universitas mereka, Benua Maritim Indonesia atau BMI, sama prodi mereka yang, ya, adanya di darat. Bingung kan? Nah, momen kebingungan tadi itu jadi titik awal penelusuran kita nih. Sebuah visi yang kedengarannya hebat, tapi ternyata cukup membingungkan. Jadi, salah paham yang paling umum tuh gini. Orang mikir BMI itu cuma soal M-nya aja, maritim. Pokoknya laut, laut, dan laut. Padahal, kenyataannya jauh lebih dari itu. BMI itu soal gabungan keduanya. B untuk benua, dan M untuk maritim. Ini soal kesatuan yang utuh antara darat dan laut. Oke, biar kita semua paham, yuk kita bedah dulu bagian pertama dari misteri ini. Apa sih sebenarnya benua maritim itu? Ternyata istilah ini asalnya dari dunia sains loh. Jadi tahun 1968 ada ahli geologi namanya C.S. Ramage. Dia pakai istilah maritime continent buat ngegambarin wilayah Indonesia yang super unik. Kenapa? Karena interaksi antara ribuan pulau sama lautan hangat di sini itu menciptakan semacam mesin cuaca raksasa yang pengaruhnya sampai ke seluruh dunia. Jadi ini bukan sekedar ide puitis, tapi beneran fakta ilmiah. Nah, yang bikin makin menarik itu evolusinya. Coba lihat, dari istilah ilmiah di tahun 68, konsep ini diangkat jadi visi nasional di tahun 1996. Tokoh-tokoh besar kayak B.J. Habibie melihat ini sebagai aktualisasi wawasan Nusantara, sebuah cara pandang baru buat Indonesia. Dan sekarang, Universitas Hasanuddin menjadikannya sebagai yaitu tadi, inti dari visi pendidikan mereka. Jadi, apa sih BMI menurut cara pandang Indonesia? Coba kita lihat di sini. BMI itu bukan cuma sekumpulan pulau yang ngambang di laut. Bukan. Ini adalah cara memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Daratnya, lautnya, bahkan udara di atasnya, itu semua satu sistem yang nggak bisa dipisahin dan saling mempengaruhi. Dan sistem ini, wah, super kompleks. Ini nyangkup semuanya, mulai dari iklim, cuaca, kondisi lautan, sampai lempeng bumi di bawahnya. Belum lagi keanekaragaman hayatinya yang luar biasa, plus budaya masyarakatnya yang beda-beda. Semuanya itu saling terkait dalam satu wadah unik yang kita sebut benua maritim. Kedengarannya keren banget ya, sebuah visi yang besar dan kuat. Tapi gimana kalau kenyataannya nggak seindah itu? Yuk kita cek realitanya. Halo, siapa yang nggak kenal lagu ini? Nenek moyangku orang pelaut. Ini udah kayak mendarah dagingnya, bagian dari jiwa bangsa, keyakinan kita semua tentang warisan bahari Indonesia. Tapi, keyakinan romantis itu tiba-tiba dihadapkan sama satu angka ini, 20. Angka 20 itu maksudnya apa? Jadi, menurut laporan dari Menon Economics tahun 2018, Indonesia itu ada di peringkat ke-20 dari 30 negara maritim terbesar dunia. Ini diukur dari banyak hal, kayak aktivitas pelabuhan, teknologi kelautan, sampai hukum lautnya. Buat negara kepulauan terbesar di dunia, peringkat ini, ya, semacam tamparan. Ada jurang yang cukup lebar antara identitas dan kenyataan. Nah, jurang inilah yang bikin kita harus bergerak cepat. Dan buat nutupnya, Indonesia itu nggak cuma butuh kapal yang lebih banyak, tapi butuh pola pikir yang sama sekali baru. Disinilah konsep BMI jadi kuncinya. Ini bukan lagi soal ngakuin geografinya Indonesia yang unik. Bukan cuma itu. Ini soal mengadopsi sebuah filosofi baru. Sebuah pergeseran mendasar dalam cara kita berpikir sebagai bangsa. Pola pikir baru ini punya 3 pilar utama. Pertama, merangkul keragaman dalam keunikan. Artinya, jangan semuanya disamaratain, justru rayakan keunikan tiap pulau. Kedua, memahami koeksistensi dalam kesatuan. Maksudnya, lihat darat dan laut itu bukan sebagai dua hal yang terpisah, tapi sebagai mitra yang saling membutuhkan. Dan yang ketiga, mengembangkan teknologi BMK. Artinya, bikin inovasi yang benar-benar lahir dari kebutuhan unik benua maritim kita, bukan cuma niru-niru negara lain. Kutipan dari Pak Jalal di tahun 1996 ini ngerangkum semuanya dengan sempurna.
Beliau bilang, konsep benua maritim ini penting secara psikologis. Buat apa? Buat ningkatin kesadaran kita semua akan kebesaran dan potensi bangsa ini. Intinya, ini buat membuka potensi masa depan. Oke, jadi gimana caranya pola pikir baru ini diubah jadi sesuatu yang nyata? Jadi pengetahuan yang bisa dipakai buat bangsa, yuk kita lihat gimana ini diwujudkan. Dunia sekarang ini kan penuh sama yang namanya wicked problems atau masalah pelik. Ini tuh masalah-masalah yang super rumit, kayak perubahan iklim atau kesenjangan sosial yang nggak ada solusi gampangnya. Nggak bisa diselesain cuma dari satu sudut pandang aja. Nah, benua maritim Indonesia dengan segala kerumitannya ya jelas punya masalah peliknya sendiri. Dan buat ngatasinnya, kita butuh cara belajar dan cara berpikir yang benar-benar baru. Seperti kata Sir Ken Robinson, solusinya itu ada di kurikulum yang cair, dinamis, dan lintas disiplin. Kita harus ngebongkar sekat-sekat antar ilmu pengetahuan buat bisa ngerti realitas yang emang saling nyambung ini. Dan disinilah cerita kita kembali ke titik awal. Universitas Hasanuddin yang tadinya sempat bingung sama definisi BMI, sekarang justru jadi pelopornya. Mereka pakai visi BMI ini buat menciptakan pendidikan model baru, pendekatan transdisipliner. Tujuannya, ya buat nyiapin generasi baru yang siap memecahkan masalah-masalah pelik di benua maritim. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang menurut saya cukup bikin mikir. Konsep benua maritim Indonesia ini kan intinya soal mikirin ulang peta kita. Bukan cuma peta di atas kertas ya, tapi juga peta di dalam kepala kita. Pertanyaannya adalah, kalau sebuah bangsa berani memikirkan ulang petanya, mungkinkah bangsa itu juga bisa memetakan ulang masa depannya?